Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Saluki. Kali ini kita akan review paper dengan judul Robust Detection of Abandoned and Removed Object in Complex Surveillance Video. Ini karyanya Ying-Li Tian 2011. Paper ini sudah diterbitkan pada IEEE Explore ya, tepatnya di jurnal IEEE Transaction on System di volume 41 isu 5. Ya, di sini penulisnya adalah Ying-Li Tian, kemudian Rogerio Smith, Paris, kemudian Hawei Liu, kemudian Arun Hampapur, kemudian Ming Ting Sun. Nah, di sini paper ini sudah disitasi oleh 115 paper ya, kemudian juga disitasi oleh 4 paten citasi, kemudian sudah dibaca oleh 3085 view ya. Jadi paper ini sangat bagus sekali. Nah, dari paper ini banyak melahirkan paper-paper lain yang bisa dikembangkan dari tulisan Ying-Li Tian ini. Judulnya adalah Robust Detection of Abandoned and Removed Object in Complex Surveillance Video. Nah, di sini latar belakang dari paper ini adalah pendekatan berbasis pelacakan untuk abandoned object detection itu sering menjadi tidak dapat diandalkan dalam video pengawasan yang kompleks seperti masalah akustik, kemudian perubahan pencahayaan, serta faktor yang lainnya. Masalah yang diangkat dari paper ini adalah bagaimana cara mendeteksi wilayah statis yang baru saja berubah dalam sebuah adegan. Kemudian bagaimana cara menentukan apakah mereka sesuai dengan objek yang ditinggalkan atau dihapus. Metode yang diusulkan, Ying-Li Tian masih menggunakan background subtraction untuk mendeteksi static region-nya. Jadi di sini dibagi menjadi 3 step ya. Yang pertama adalah detection-nya, kemudian yang kedua ini warna merah ini adalah pengecekan apakah ditinggalkan atau diambil ya. Kemudian yang daerah yang ketiga ini memerlukan atributnya ya. Kemudian daerah yang keempat ini ya, terlupa ya, di sini daerah yang keempat itu adalah untuk pengecekan apakah itu human atau bukan, kemudian di tracking, kemudian akan menghasilkan trigger dari alarm ya. Jadi prosesnya dari video itu menggunakan background subtraction untuk mendapatkan daerah statiknya. Jadi daerah statiknya sudah didapatkan, kemudian di sini ada pengecekan apakah daerah tersebut adalah merupakan terdapat objek yang ditinggalkan ya. Kemudian jika iya, maka di sini akan dibutuhkan ukuran, kemudian warna, kemudian waktu objek itu ditinggalkan. Kemudian jika misalkan static region itu dihasilkan dari objek yang diambil, nah di sini juga sama, dibutuhkan objek yang diambilnya itu ukuran, warna, dan waktu ya. Walaupun ini masih cukup membingungkan ya, kalau misalkan objek yang diambilnya itu kita tidak bisa mengetahui di awalnya kalau misalkan ini adalah sebuah bayangannya. Nah, mungkin di dalam paper ini sudah mendefinisikan semua objek yang dijadikan sebagai background yang ada di kamera tersebut gitu ya. Nah, kemudian di sini human detection ini untuk mendeteksi apakah itu adalah orang atau benda. Tujuannya adalah orang diam itu bukan merupakan benda yang ditinggalkan ya, karena bukan merupakan objek yang ditelitinya, kecuali penelitiannya itu dia mendeteksi apakah orang itu mencurigakan atau tidak,
maka yang dideteksi adalah human detection. Tapi di sini human detection ini hanya untuk mengecek apakah benda itu bergerak kembali atau tidak. Di sini dicek juga eh, pelacakan dari jalurnya. Nah, kemudian dia akan men-trigger sebuah alarm. Nah, dataset yang digunakan oleh Ying Litian ini adalah PET 2006 dan ILITS AFSS. PET 2006 adalah Performance Evaluation of Tracking and Surveillance. Di sini semacam conference ya, yang menghasilkan 7 video yang untuk dievaluasi, kemudian dicari cara untuk meng, me- menyelesaikan persoalan dari 7 video tersebut. Kemudian di ILITS AFSS juga ada 7 video ya. Nanti ada di bagian pembahasannya tentang level dari videonya tersebut. Nah, ini pun ada di conference-nya Advanced Video and Signal Based Surveillance. Nah, kontribusi dari papernya Ying Litian ini adalah yang pertama menggunakan Gaussian mixture model untuk mendeteksi abandoned object, kemudian bayangan dan objek yang dihapus. Kemudian menggunakan threshold yang berbeda untuk mendapatkan stationary foreground object. Kemudian mengukur intensitas dari max foreground untuk mendeteksi sebuah bayangan. Yang selanjutnya adalah pengembangan metode segmentasi yang baru untuk memperbaiki deteksi tepi yang sebelumnya ya. Jadi ini akan membangun deteksi tepi yang baru dengan metode segmentasi yang dia buat. Kemudian yang kelima adalah menggunakan algoritma pencocokan untuk mendeteksi objek yang terdeteksi sebelumnya. Nah, kemudian yang keenam adalah mendeteksi manusia pada jarak dekat, menengah, dan jauh. Kemudian yang tujuh adalah pelacakan lintasan yang digunakan untuk mengurangi false alarm. Nah, itu adalah 7 kontribusi yang dihasilkan, yang diklaim dihasilkan oleh paper yang ada di Ying Litian ini. Nah, ini pada saat pendeteksian static object ya, di sini ada contohnya. Yang di A itu adalah bingkai saat ini pada saat tas ditinggalkan. Jadi yang gambar sebelah kiri ini yang A adalah frame pada saat tas hitam ini ditinggalkan. Kemudian yang B ini adalah backgroundnya. Jadi sebelum terjadi sebuah adegan, nah ini adalah backgroundnya. Kemudian yang C adalah peta tepi ya untuk bingkai saat ini. Jadi sebenarnya dari A ke C ini ya. Jadi dari gambar ini kemudian deteksi tepi dari dua objek ini, dari human dan tas ini. Nah, kemudian yang D adalah peta tepi dari background. Jadi dari backgroundnya sendiri itu dilihat peta tepinya. Nah, kemudian yang E di sini dari objek yang telah ada ya, yang ada ditinggalkan ini, kemudian dimasking, kemudian dibuat tepi yang baru. Jadi dia menambahkan tepi yang baru nih yang warna merah ini ya, tujuannya untuk mensegmentasi dari objek yang ditinggalkan. Kemudian yang di F ini topeng yang terkikis yang dilapis pada gambar latar belakang. Jadi nanti dibandingkan antara latar belakang dengan objek yang ada saat ini. Kemudian yang G adalah hasil segmentasi frame pada saat ini. Kemudian yang H adalah hasil segmentasi untuk gambar latar belakang. Nah, ini jenis yang ditinggalkan itu dibandingkan dengan ukurannya antara dua wilayah yang
tersegmentasi di G dan di H. Sebenarnya dia bandingkan ya, dia bandingkan apakah itu benda yang ditinggalkan atau tidak ya, wilayah statik atau bukan. Nah, kemudian dari hasil penelitiannya ini, dari 7 video yang ada di, PET ya, di sini, secara ground truth-nya, di sini ada satu objek ya untuk setiap, video yang satu objek yang ditinggalkan. Kemudian di sini menghasilkan true positifnya adalah satu semua. Kemudian pada video yang ketiga itu terdeteksi static person satu. Nah, klaim dari penelitian ini tidak mendapatkan false positif ya, tidak mendapatkan false positif pada dataset PET 2006 ini. Nah, kemudian ini secara gambarnya ya, ini adalah gambar S1 nih sebenarnya. Yang ini gambar S1, ada sebuah tas yang ditinggalkan di pinggir kereta ya, di pinggir jalur kereta. Di sini terdeteksi ya, ini terdeteksi. Kemudian ada lagi, ini ada sebuah objek yang juga ditinggalkan di area ini yang juga terdeteksi. Kemudian ini skenario yang ada di IFSS ya, Illich Dataset. Di sini hanya 5 ya, hanya 5 video yang ditampilkan di sini. Ini ground truth-nya 11411 ya. Di sini videonya ada yang easy, medium, dan hard. Kemudian di sini adalah video lalu lintas ya, video lalu lintas. Jadi di lalu lintas itu sebenarnya ada 4 ya. Jadi ada yang sama easy, medium, kemudian yang satu laginya malam ya. Ini yang malamnya ini. Tapi di sini nggak ditunjukkan mana yang malam ya. Nah, kemudian di sini dihasilkan terdeteksi 3 static ya, 3 static personnya ada 3, kemudian true, false, positif di sini ada 1, kemudian 2. Selanjutnya adalah ini pada tabel 3 ya, deteksi kendaraan yang parkir pada Illich ya, park vehicle scenario. Di sini ini jadi penjelasan yang tadi ini lanjutannya ada di sini ya, di tabel 3 ini. Ini khusus untuk kendaraannya saja. Jadi yang easy ini terdeteksi parkirnya ada 2, kemudian true positifnya 2. Nah, di sini pada saat hard ini menghasilkan ada false positif ya, 1. Nah, kemudian pada tabel 4 itu deteksi hasil dari remove object detection. Di sini remove objeknya ada 12 ya, true positifnya ada 11, false positifnya 0. Nah, limitasi dari paper ini adalah yang pertama, ini akan kesulitan pada saat backgroundnya tidak sempurna. Itu bisa dilihat di gambar 13 ya, nanti bisa dicek di papernya. Kemudian jika ukuran benda yang ditinggalkannya begitu kecil atau benda yang ditinggalkannya terhalang, ini akan kesulitan. Nah, kemudian sangat dipengaruhi oleh perubahan cuaca ya, seperti hujan, salju, atau yang lainnya yang menyebabkan tingginya false alarm rate. Jadi false alarm rate ini yang telah dikerjakan oleh penelitian ini hanya berlaku pada kondisi normal ya. Tapi pada saat ada perubahan kondisi cuaca yang sangat ekstrim, misalkan hujan atau bersalju atau cuaca yang lainnya, ini deteksinya menyebabkan tingginya false alarm rate. Kemudian yang keempat adalah low light condition, penurunan pencahayaan ya, kondisi pencahayaan. Ini juga menyebabkan high
error rate-nya tinggi gitu ya. Kemudian yang kelima adalah static object detection. Ini pada saat keramaian yang sangat ekstrim ini sangat menyulitkan ya, dan eh, meningkatkan error rate-nya. Kemudian yang keenam adalah eh, perubahan pencahayaan ya. Perubahan pencahayaan ini menyebabkan masalah pada eh, deteksi benda yang ditinggalkan atau yang dihapus tadi ya. Kemudian ada lagi tentang situasi low kontrasnya. Misalkan ada tas hitam di dalam background hitam. Nah, ini juga akan menyebabkan sebuah kesalahan ya. Karena biasanya objek yang dideteksi itu akan tercampur dengan backgroundnya. Nah, itu limitasi yang ada di papernya Ying Litian ini. Kesimpulannya adalah metode Gaussian mixture model yang digunakan untuk mendeteksi latar belakang dan latar depan statis itu sudah dapat bisa digunakan gitu ya. Nah, kemudian latar depan statis diklarifikasi dengan ke dalam objek yang ditinggalkan atau dihilangkan dengan melakukan segmentasi dan membandingkan area sekitar model latar belakang dan gambar latar depan yang tadi digambar G dan H tadi ya. Nah, kemudian kesimpulan dari penelitian ini adalah diklaim ya mampu mengurangi false alarm rate dalam kondisi normal tentunya ya. Nah, kemudian ini diklaim juga dapat diterapkan secara real time. Nah, itu adalah kesimpulan dari papernya Ying Litian 2011 ya. Nah, ini pustaka yang digunakan ada 36 ya. Nanti bisa dicek dari papernya sehingga bisa mendapatkan informasi yang lebih menyeluruh tentang paper ini ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada review paper kali ini. Semoga ada masukan dari teman-teman lainnya jika ada kesalahan dari review paper ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.